seperti permulaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anandaku sekalian, hari ini Ustazah akan membahas tentang bagaimana sucinya bulan Ramadan. Kemarin kita sudah melaksanakan puasa sebulan penuh di bulan suci Ramadan. Rasulullah menyampaikan, bulan Ramadan itu adalah bulan untuk umat. Kenapa anakku? Karena di bulan Ramadan itu kita melakukan amalan terbaik. Amalan-amalan kita seperti sholat, tarawih, witir. Bahkan di bulan Ramadan itu anakku turunnya ayat suci Al-Quran yang kita sebut dengan Nuzulul Quran. Di tepat pada 17 Ramadan ayat suci Al-Quran turun ke Baitul Aziz. Nah, diturunkan dari sana ke Rasulullah secara berangsur-angsur melalui malaikat Jibril. Apalagi yang ada di bulan Ramadan, anandaku pasti pernah sering mendengar tentang malam Lailatul Qadar. Masya Allah. Malam Lailatul Qadar itu adalah malam 1000 bulan. Malam yang umat Islam, orang-orang beriman yang beribadah pada malam itu, yang iktikaf pada malam itu, insya Allah, Allah akan mencatat amalannya. Malaikat akan mencatat amalannya yang akan dicatat sebagai amalan kebaikan. Itu dia Lailatul Qadar. Apalagi yang ada di bulan Ramadan? Ananda pasti sering mendengar Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Sayyidah Fatimah Az-Zahra, Sayyidah Khadijah, Sayyidah Aisyah itu wafat di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan, Ananda pasti sering mendengar yang namanya perang. Perang pertama kali dilakukan oleh umat Islam melawan dengan kafir Quraisy, yaitu Perang Badar. Kenapa dikatakan Perang Badar? Karena Badar itu adalah sebuah tempat di seberang barat laut Madinah Al-Munawwarah. Makanya dikatakan Perang Badar. Perang yang sangat besar antara umat Islam dan kafir Quraisy. Yang alhamdulillah perang itu dimenangkan oleh umat Islam. Dan ketika selesai perang itu anandaku, apa dikatakan Rasulullah? Rasulullah mengatakan ada lagi perang yang paling besar, wahai sahabatku. Ketika itu sahabat-sahabat bingung. Apa ya Rasulullah? Yaitu perang melawan hawa nafsu. Sahabat-sahabat dihimbau kepada Rasulullah, dihimbau oleh Rasulullah bahwasanya kita harus menang dari virus-virus yang membentengi kita dari kegiatan amalan-amalan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga menjadi umat Rasulullah, umat Allah, hamba Allah yang insya Allah kita akan berada di surganya kelak. Oleh karena itu anandaku, di bulan Ramadan yang suci jangan kita sia-siakan walau sedetik waktu pun, karena itu adalah pahala bagi kita. Tidur orang yang puasa saja berpahala, bukan? Itu saja dari Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini Ustaz akan berkisah tentang bulan Syawal. Bulan Syawal dalam penanggalan kalender Hijriah adalah bulan ke-10. Dalam bulan Syawal banyak keistimewaan. Setiap tahun bulan Syawal ini adalah bulan yang dinanti-nanti umat Islam. Karena sebelumnya sebulan penuh sudah melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Bulan Syawal seharusnya umat Islam mendapat penambahan kualitas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping keistimewaan, abang kakak, banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi di bulan Syawal. Pada kesempatan ini, Ustaz akan berkisah tentang perang Khandaq dan perang Uhud. Perang Khandaq ataupun yang dikenal dengan perang Paret terjadi pada bulan Syawal, di mana umat Islam pada saat itu menggali parit besar berasal dari orang Muslim Persia, yaitu Salman Al-Farisi. Dengan parit besar ini bisa melumpuhkan lawan, sehingga pada perang Khandaq atau perang parit umat Islam mendapatkan kemenangan. Kemudian perang yang terjadi di bulan Syawal juga namanya perang Uhud, yaitu terjadi di Jabal Uhud ataupun di Gunung Uhud. Terjadinya di bulan Syawal. Awal pertempuran
umat Islam mendominasi karena kesungguhan umat Islam pada saat itu untuk memenangkan peperangan terlihat. Tapi di akhir pertempuran, tepatnya orang-orang yang Rasul amanahkan sebagai pemanah di bukit turun ke bawah karena terpesona dengan harta-harta orang kafir yang tinggal karena terdesak. Akhirnya pada saat perang Uhud, karena terpesona dengan harta tadi, umat Islam pun mendapatkan kekalahan. Sampai-sampai pada saat itu Rasul sendiri terluka, berdarah. Dan pada saat itu orang kafir dipimpin oleh Khalid bin Walid. Nah, abang kakak sekalian, tapi dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala, akhirnya setelah perjanjian Hudaybiyah, Khalid bin Walid yang sebelumnya menjadi pemimpin orang kafir lalu masuk Islam dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Terjadi perubahan yang luar biasa, abang dan kakak. Setelah Khalid bin Walid masuk Islam, dia menjadi panglima perang yang ditunjuk oleh khalifah untuk memimpin umat Islam menghadapi pertempuran melawan orang-orang kafir. Dalam sejarah, abang kakak, Khalid bin Walid ini berhasil memimpin peperangan sehingga umat Islam pada saat itu mendapatkan kemenangan. Nama Khalid bin Walid semakin terkenal seluruh penjuru dunia bahwa dia adalah panglima perang yang sangat handal memimpin peperangan. Abang kakak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seiring dengan terkenalnya, semakin populernya nama Khalid bin Walid, dan pada saat itu Umar bin Khattab sebagai khalifah mengetahui kondisi. Ada kekhawatiran Umar bin Khattab. Dia takut kalau Khalid bin Walid mempunyai kesombongan. Untuk menyelamatkan Khalid bin Walid, pada saat itu Umar bin Khattab langsung memanggil Khalid bin Walid ke istana untuk menghadap khalifah. Sebagai orang yang sangat patuh kepada pemimpin, Khalid bin Walid pun datang. Dia menghadap Umar bin Khattab. Lantas setelah Khalid bin Walid dipanggil, dan pada saat itu Khalid bin Walid diberhentikan dari panglima perang ataupun dipecat dari panglima. Apakah Khalid bin Walid protes, tidak terima dengan keputusan yang dibuat pemimpinnya Umar bin Khattab? Tidak, abang kakak sekali. Khalid bin Walid lapang dada menerima keputusan itu. Bahkan pada saat pertempuran berikutnya, Khalid bin Walid hadir sebagai prajurit. Keluar biasaan Khalid bin Walid ini dipertanyakan oleh para sahabat. Bagaimana bisa, wahai Khalid bin Walid, kamu yang sebelumnya menjadi panglima, kemudian dipecat, namun hari ini masih ikut berperang sebagai prajurit? Apa yang dijawab oleh Khalid bin Walid? Saya berperang karena jabatan saya sebagai panglima. Saya berperang melawan orang-orang musyrikin, melawan orang-orang kafir adalah karena perintah Allah Subhanahu wa taala untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, abang kakak, pada kesempatan ini kisah yang ingin Ustaz bagikan kepada abang kakak. Kita contoh Khalid bin Walid. Dia berbuat sesuatu tidak karena yang lain. Berbuat sesuatu apapun itu hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita sudah memasuki kalender tahun baru Hijriah. Pada kesempatan kali ini, Ustazah akan menyampaikan beberapa peristiwa yang terjadi di bulan Zulqa'dah. Dan bulan Zulqa'dah terdiri dari dua kata, yaitu kata Zul dan Qa'dah. Yang dimana arti kata Zul itu adalah pemilik, dan Qa'dah itu artinya duduk. Dan beberapa peristiwa yang telah Ustazah sampaikan tadi, peristiwa yang pertama yang terjadi di bulan Zulqa'dah yaitu pada tanggal 2 Zulqa'dah 311 Hijriah bertepatan pada tahun 924 Masehi. Imam Khuzaimah yang menyusun kitab Sahih dan beliau wafat pada
usianya yang ke-98 tahun. Peristiwa yang kedua bertepatan pada tanggal 10 Zulqa'dah tahun 10 Hijriah, yaitu pada hari Jumat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan umroh dan hajinya yang terakhir kali, yang disebut dengan haji qada atau haji perpisahan. Peristiwa yang ketiga yaitu pada tanggal 22 Zulqa'dah 13 Masehi, yaitu adalah peristiwa di wafatnya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Peristiwa yang keempat yaitu bertepatan pada tahun ke-5 Hijriah, terjadinya perang Bani Quraidah. Perang ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memerangi Bani Quraidah, adalah salah satu suku yang berada di kota Madinah. Peristiwa yang kelima adalah peristiwa terjadinya perjanjian Hudaybiah pada tahun. Dan peristiwa yang terakhir, Ananda Soleh dan Soleha, yaitu pada tahun ke-7 Hijriah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan umroh qada yang sempat dicegah oleh kaum Quraisy. Itulah beberapa peristiwa yang terjadi di bulan Zulqa'dah. Semoga dengan beberapa peristiwa yang telah Ustazah sampaikan, kecintaan kita terhadap sejarah Islam semakin bertambah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda Soleh dan Soleha, kita telah memasuki tahun baru Hijriah. Jadi Ustazah akan menceritakan mengenai bulan Zulhijjah. Apa itu keutamaan bulan Zulhijjah dan peristiwa atau sejarah Islam apa saja yang terjadi di bulan Zulhijjah. Keutamaan dari bulan Zulhijjah itu sendiri adalah kita dianjurkan untuk memperbanyak ibadah, mulai dari sholat, berzikir, berpuasa, sholat Idul Adha, hingga berkurban. Ada banyak sekali peristiwa yang terjadi di bulan Zulhijjah, yang diantaranya adalah peristiwa diampuninya dosa Nabi Adam alaihissalam oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam dikeluarkan dari surga, dibuang oleh Allah dari surga karena memakan buah huldi, yaitu buah yang dilarang oleh Allah untuk dimakan. Karena bisikan syaitan, karena godaan iblis, Nabi Adam dan Hawa memakan buah huldi sehingga mereka dibuang dari surga. Nabi Adam terus meminta ampunan Allah, terus memohon agar diampuni oleh Allah. Kemudian pada akhirnya Allah memberi ampunan kepada Nabi Adam pada tanggal 1 Zulhijjah. Yang kedua yaitu peristiwa disembelihnya Nabi Ismail oleh ayah kandungnya sendiri, Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim mendapatkan perintah untuk menyembelih putra kesayangannya Nabi Ismail lewat mimpinya 3 hari berturut-turut bahwa Allah telah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih Nabi Ismail. Kemudian keesokan harinya Nabi Ibrahim hendak menyembelih anaknya Nabi Ismail di Mina, Makkah. Tapi terjadi suatu keajaiban berkat keikhlasan dari Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Nabi Ismail kemudian diganti, dirubah wujudnya menjadi seekor domba. Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih domba tersebut. Kemudian peristiwa ini dikenal sebagai Hari Raya Kurban, yaitu kewajiban umat muslim untuk berkurban. Kemudian peristiwa yang ketiga di bulan Zulhijjah yaitu adalah peristiwa untuk melaksanakan ibadah haji. Puncak ibadah haji adalah di bulan Zulhijjah, yaitu pada tanggal 9 Zulhijjah, di mana seluruh jamaah haji di seluruh dunia saat itu berwakaf di Arafah. Itu dia beberapa peristiwa ataupun sejarah Islam yang terjadi di bulan Zulhijjah. Selamat tahun baru Hijriah untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.